seminggu, hampir 1 minggu Tuhan izinkan tubuh saya boleh lemah. Itu membuat saya bingung juga, karena kalau berkelanjutan saya besok nunggu tugas Tuhan. Kemarin minggu saya sekuat mampu saya bisa beribadah. Jangan sampai saya nggak bisa melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. Bila hari Rabu kemarin ditanya saudara-saudara gimana, masih dedek seperti orang kali, dan itu sakitnya kurang tahu. Dan saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Tapi juga ada teman yang bilang itu karena efek dari vaksin. Ya seperti itu, kejadian efek dari vaksin. Itu teman saya yang bilang. Tapi saya cuma, Tuhan tolong saya 2 hari lagi mau latihan untuk persiapan pelayanan. Tuhan, saya minta kekuatan, minta kesehatan. Ya walaupun harus lewat obat, tapi Tuhan berikan pemulihan. Ya sore hari ini kita sama-sama beribadah pada Tuhan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari Bapak terkasih, pada saat sore hari yang sangat indah ini, kita mau siapkan hati kita sebelum kita menyenangkan hati Tuhan. Kita mau koreksi hati kita mau selidiki. Hari ini Tuhan menyediakan berkat yang terbaik buat saya dan saudara. Berkat secara jasmani maupun rohani. Berkat kebenaran firman Tuhan, berkat perjamuan suci yang akan kita makan, kita akan minum sore hari ini. Biar itu sulit menjadi berkat buat kehidupan kita. Membawa hidup kita semakin hari semakin sayang Tuhan, semakin cinta akan Tuhan. Semakin bergairah untuk terus mengiring Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur buat sore hari yang sangat indah. Sangat baik dan teramat baik buat kami. Kembali kami boleh datang bersekutu dengan Engkau. Di rumah kudus-Mu ini Tuhan, kami rindu beri yang terbaik buat Engkau. Tapi terlebih dahulu Tuhan selidiki setiap hati kami semua. Pribadi lepas pribadi. Biarlah kami boleh Tuhan layak di hadapan Engkau. Bila Tuhan dapati sesuatu yang tidak berkenan, Tuhan ampuni kami. Supaya pada sore kami boleh layak dan boleh kudus saat kami berada dalam hadirat-Mu. Kami ingin mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Kami ingin beri yang terbaik buat Engkau. Engkau ambil alih Roh Kudus ibadah ini. Dari awal pertengahan sampai akhir Engkau sendiri yang beracara Roh Kudus. Dan kami percaya malaikat surga ini sudah berkemah di sini tempat ini. Bahkan kemuliaan-Mu sudah memenuhi tempat ini. Dan kami mau merasakan dan kami mau menikmatinya Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Engkau yang beracara penuh Tuhan atas ibadah ini. Engkau ambil alih semuanya. Setiap hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan sore hari, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah Tuhan sudah Tuhan berikan buat kami. Ajar kami untuk mengerti dalam kehidupan kami, Yesus. Haleluya. Kasih sungguh baik. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah Tuhan dalam kasih yang terindah, hati yang mulia,
hatiku, selalu di setiap waktu Tuhan. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar. Amin Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar. Amin. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang amin, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Karya terbesar Tuhan Kau berikan, pengorbanan terbesar Kau berikan, kasih yang terindah Tuhan Kau berikan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Layak kami puji, layak kami sembah, layak kami tinggikan, layak kami muliakan sampai selama-lamanya. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang perkasa, kami punya Allah yang luar biasa, Raja di atas segala raja. Layak kami sembah, layak kami tinggikan, layak kami agungkan sampai selama-lamanya. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Bapa.
Kami hanya mau menyenangkan hati-Mu Bapa, kami hanya mau menyenangkan hati-Mu. Sungguh tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan Yesus, hanya Engkau Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Shirabaya rabaya 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 Shira la 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 rabaya 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 rabaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Ajaib, 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 Engkau Rajaku, Engkau Tuhanku. Shirabaya rabaya 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 rabaya. Shira la la rabaya la 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 rabaya rabaya rabaya. Shira la 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 rabaya 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 rabaya. Shira la 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 rabaya rabaya rabaya. Kami hanya mau mengagungkan Engkau, kami hanya mau mengagungkan Engkau. Betapa Engkau besar dan ajaib Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Shirabaya rabaya 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 rababa baba 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 baba. Shirabaya rabaya 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 rabaya. Kami mengundang Engkau Roh Kudus. Shirabaya rabaya 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 rababa baba baba. Shirabaya rabaya 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 rabaya. Haleluya. Setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau, kami mau merasakan Tuhan. Minum air kudus, minum air sungai-Mu Tuhan, menikmati air hidup-Mu Yesus. Mengalir, 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 mengalir. Mengalir, 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 mengalir. Menikmati kebaikan-Mu, menikmati urapan-Mu, Yesus. Rabaya 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 rabaya. Shira rabaya 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 sikira rabaya rabaya sikira. Kami gak mau sia-sia saat kami datang di hadapan Engkau. Kami mau merasakan sukacita, kelegaan di dalam Engkau. Merasakan damai sejahtera, merasakan kemenangan, menikmati kemenangan. Shirabaya rabaya 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 sikira rabaya rabaya. Roh yang bergairah, roh yang menyala-nyala saat kami berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Sikira rabaya rabaya sikira rabaya 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 rabaya. Shira rabaya sikira rabaya. Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Kami mau merasakan dekapan kasih. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Tuhan, inilah hidup kami.
Tuhan, kami merasa Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau Yesus Raja di atas segala raja. Saja untuk kita bangkit berdiri bersama-sama kita. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau Raja di atas segala raja. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Yes Tuhan, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak Tuhan. Oh, terima puji. Amin. 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 Yes Tuhan. Sebab Kau layak kuagungkan Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Sebab Kau layak Bapa terima pujian. Sebab hanya Engkau Bapa yang layak terima puji. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau lebih lagi mengagungkan Engkau. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau. Terus ambil alih hidup kami Roh Kudus. Hanya Engkau Roh Kudus yang beracara atas hidup kami, atas ibadah kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh Kau mempesona Tuhan atas hidup kami terus setiap hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hapuskan raguku, amin. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku. Hapuskan dosaku, sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu, amin. Hapuskan raguku, bahkan Kau telah membuktikan buat kami Bapa. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku. Hapuskan dosaku.
hapuskan setiap ragu kami Bapa. Yesus, Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkahi jalanku, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, amin. Semuanya pun menjadi baru Tuhan, saat kami bersuka di dalam Yesusmu. Kau jaga hidupku, melangkahi jalanku, sampai ku terima mahkota. Sekali lagi katakan, Kau ubahkan hidupku. Sekarang ku bersuka di dalam Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkahi jalanku, sampai ku terima mahkota kehidupan. Haleluya. Shalalala. Haleluya. Masih kuat bangkit berdiri Bapak terkasih. Masih kuat berdiri. Haleluya. Dialah singa dari Yehuda, Dia yang berperang buat saya dan saudara. Haleluya. Amin. Amin. Dialah singa dari Yehuda, Yesus patahkan belenggu, bebaskan kita gunung batu keselamatanku. Kekuatan
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapa terkasih. Luar biasa Bapak. Bahkan kebenaran buat kami. Saat kami berang, Engkau yang menjadi benar buat kami. Ajar kami sore hari ini Tuhan dengan kebenaran firman. Betapa Engkau sangat mengasihi kami. Betapa anugerah-Mu itu sangat cukup buat kami. Ajar kami Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman. Yang kami gak tahu ke depan akan terjadi apa. Tapi kami mau pegang firman-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu itu sangat cukup buat setiap kami umat yang percaya kepada Engkau. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang double porsi seperti Elisa. Setiap kebenaran Tuhan mau sampaikan oleh hamba-Mu, itu membawa kami umat-Mu semakin hari semakin bergairah mengiring Engkau. Semakin berkenan Tuhan. Kami mau seperti Raja Daud yang hidupnya berkenan di hadapan Engkau. Melalui hamba-Mu Tuhan, kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami jalan hidup kami. Ke depan kami, apa yang akan terjadi. Bersama Yesus kami akan melakukan perkara yang besar. Terima kasih Roh. Yesus, 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 Yesus. Nama itu yang memikat hatiku, menggemarkan lidahku, menyebutnya selalu. Anugerahnya sangat cukup bagiku. Kami itu bersyukur hanya kepadamu. Katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus, Yesus. Yesus, panggil nama Yesus. Amin, amin, amin. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu yang memikat hatiku dan kabarkan lidahku, menyambutnya selalu. Anugerahnya sangat cukup bagiku. Bersyukur hanya
Mari sambil mengangkat tangan kita katakan bersama-sama, nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku menyebutnya selalu. Anugerahnya sangat cukup bagiku, sebab hidupku bersyukur hanya kepadamu. Mari akui dia, nama itu, nama itu yang memikat. Dengan ini kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, tidak ada nama lain yang sanggup memikat hati kami dan yang menyebabkan lidah kami memuji dan menyembah selain nama Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kami mau terus memuji dan menyembah Engkau, sebab nama itu yang memikat hati kami. Bersyukur hanya kepadamu. Nama itu dia memikat hatiku dan keluarkan lidahku menyebutnya selalu. Anugerahnya sangat cukup bagiku, sebab hidupku bersyukur hanya kepadamu. Bahwa tidak ada nama lain di dalam hidup kami yang kami puji, kami sembah, dan kami muliakan ya Tuhan, selain daripada nama Yesus saja yang selalu memikat kami, sebab kepada nama Yesus telah diberikan karunia di bawah kolong langit itu. Tidak ada nama lain selain nama Yesus yang olehnya kami memperoleh keselamatan, yang olehnya kami akan memperoleh segala kehidupan yang Tuhan janjikan bagi kami semua. Oleh sebab itu ya Tuhan, saatnya Tuhan Engkau akan berbicara kepada setiap kami. Saatnya Tuhan untuk menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Dan biarlah terus Tuhan akan membawa kami semakin lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sediakan kehidupan kami untuk kami terima dan lakukan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, adalah kemurahan Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada untuk kita bisa beribadah kepadanya. Dan saatnya mari sama-sama kita akan persiapkan kehidupan kita untuk kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama.
Bapak Ibu Saudara, masih mengenai Roh Kudus, dan hari ini kita akan belajar tentang perlunya kita hidup dengan Roh Kudus. Pentingnya kita hidup penuh Roh Kudus atau kita memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu kita akan sama-sama sediakan hidup kita untuk kita boleh belajar pada sore hari ini tentang perlu Roh Kudus dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, ayat yang cukup familiar dengan kita semua. Kita baca sama-sama. Kalau belum ketemu, lihat di depan saja supaya lebih cepat kita bisa baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada tanda kurung dulu, saya akan masuk di situ dulu. Ada tanda kurung di situ yang disebut zaman. Jadi kata dunia itu dalam bahasa aslinya itu zaman. Bapak Ibu Saudara, maksudnya tanamkan itu. Nanti sepanjang perjalanan kita belajar, kata-kata itu akan muncul gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 kata yang saya beri tebal di situ, yaitu kata serupa, berubahlah, membedakan. Nah, itu dalam bahasa aslinya itu adalah 3 kata kerja. Serupa, berubah, membedakan, itu adalah kata kerja. Artinya apa? Janganlah kamu serupa, itu kerja. Itu sesuatu yang diupayakan. Tidak sesuatu yang datang tiba-tiba, simsalabim, tiba-tiba kita berubah. Tidak bisa. Berubah pun itu menjadi sebuah kata kerja, yang artinya itu juga harus dikerjakan, Bapak Ibu Saudara. Dan membedakan itu juga kata kerja. Artinya dalam kehidupan kita ini, kalau kita perlu Roh Kudus, kita merasa kita perlu Roh Kudus, nanti di bagian akhir kesimpulan ini akan saya sampaikan. Kalau kita merasa kita perlu Roh Kudus, maka kita harus mengerjakan 3 hal itu. Dimulai dari membedakan. Membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Lalu kemudian kita berubah, mengalami sebuah perubahan bentuk, perubahan wujud, ya tidak secara jasmani gitu ya, saya berubah jadi wajah yang lain misalnya begitu, tidak. Tetapi berubah, mengalami suatu perubahan bentuk dan wujud itu dalam bahasa aslinya. Kalau bahasa sekolahnya itu ada proses metamorfosis yang berulang kali sudah saya sampaikan, saya sebutkan. Jadi dimulai dari membedakan, kita kemudian mengalami sebuah perubahan, dan kita kemudian mengambil keputusan untuk tidak menjadi sama atau serupa dengan zaman ini atau dengan dunia ini. Tetapi 3 hal itu bukanlah sebuah keadaan yang hanya kita tunggu, dan itu artinya kemudian tiba-tiba kita menjadi orang yang sudah berbeda. Tidak. Membedakan itu harus dikerjakan, sesuatu yang harus dilakukan. Lalu berubah itu sesuatu yang harus juga dikerjakan, tidak simsalabim. Serupa, jangan menjadi serupa, itu juga sebuah upaya yang harus dikerjakan. Kesimpulannya begini Bapak Ibu Saudara, bahwa untuk tidak menjadi serupa dengan zaman ini atau dunia ini, keputusan untuk kita berubah, mengalami perubahan bentuk atau metamorfosis tadi, sebuah kondisi dan keadaan kita membedakan, itu adalah sebuah giat yang dalam kehidupan orang percaya ini tidak boleh dipisahkan. Katakan sama-sama, tidak boleh dipisahkan. Nah, olehnya Bapak Ibu Saudara, maka kita perlu mengerti sekarang. Yang pertama berarti bahwa untuk kita bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan, harus ada kerja. Harus ada kerja. Harus ada gerakan. Harus ada usaha. Upaya, kasih tahu kanan kiri, katakan ayo berusaha. Tidak bisa, gitu kan? Hanya dengan berpangku tangan dan tiba-tiba kita menjadi orang yang luar biasa. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Harus ada upaya yang kuat, harus ada usaha yang keras, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, ada 3 kata kerja itu dalam bahasa aslinya memiliki hal yang berbeda. 2 kata di atas itu bentuknya pasif. Kata kerja kok pasif? Nanti saya jelaskan. Yang ketiga itu bentuknya aktif. Kalau aktif itu artinya memang kita yang mengerjakannya, itu tergantung pada kita. Subjeknya adalah kita. Itu adalah membedakan. Jadi untuk membedakan itu adalah keputusan kita.
itu adalah usaha kerja keras kita untuk membedakan, untuk memilih, memilah dan seterusnya, itu usaha kita. Tapi dua kata kerja yang di atas itu bentuknya pasif. Apa artinya? Bahwa yang mengerjakannya bukan kita, yang melakukannya bukan kita. Loh, tapi itu kata kerja ya. Ibarat kata begini Bapak Ibu Saudara. Kita ada di dalam ruangan ini. Atau saya mulai dari kata yang pertama. Ayat kalimatnya jelas. Janganlah kamu serupa dengan zaman ini. Di luar sana itu adalah zaman. Ibarat kata begitu ya. Ibarat kata begitu. Di luar sana itu adalah zaman. Kita itu punya pintu hati. Kata kerjanya adalah aku membuka pintu hatiku atau tidak. Itu kata kerjanya. Tapi yang membuat kemudian kita berbeda itu yang datang dari luar. Ayatnya berkata, jangan kamu serupa dengan zaman ini, dunia ini. Zaman ini kata Yohanes, kata kitab Yohanes mengatakan dunia ini sudah dikuasai oleh setan. Sehingga dunia ini akan penuh dengan warna-warna gelap. Tidak ada warna terang di dalamnya. Dan setan berusaha, berupaya mencoba untuk mempengaruhi kehidupan kita. Kata kerjanya adalah, apakah aku membuka hati untuk zaman ini mempengaruhi aku? Apakah aku membuka pintu hatiku untuk zaman ini mencoba merubah diriku menjadi serupa dengan zaman ini? Adalah kata kerjanya. Tetapi yang membuat berubah bukan aku. Yang membuat berubah adalah zaman ini. Nah, kalau kemudian kata berubah, apa yang membuat aku berubah? Bukan diriku, bukan aku yang merubah diriku, tetapi ada kekuatan di luar diriku yang bisa mengubah diriku. Jadi hampir sama prinsipnya, bahwa dua kata kerja di atas itu menjadi serupa dengan zaman atau berubah bentuk, berubah wujud sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu keputusan pribadi, tetapi yang mempengaruhinya itu datang dari luar. Menjadi serupa dengan zaman ini itu keputusan hati, membuka pintu. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, ada dua kekuatan yang mencoba masuk dalam hidup kita, dalam hati kita. Kekuatan zaman ini dan kekuatan ilahi. Katakan sama-sama, kekuatan ilahi. Dua-duanya mencoba masuk. Wahyu berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, dan aku akan masuk kepada siapa yang membukakan pintu bagiku. Jadi tidak serta-merta bahwa langsung, tergantung bagaimana kita. Di awal-awal saya mengatakan, waktu kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mengundang Dia masuk dalam hati kita, kuasa Roh Kudus bekerja, Dia masuk dalam hidup kita. Jadi ada keputusan dengan mulut kita untuk kita, Tuhan masuklah dalam diriku. Selama Yesus tidak diundang, mulut kita tidak pernah berkata, Tuhan masuklah dalam diriku, Tuhan masuklah dalam hatiku, Roh Kudus penuhi aku. Itu selama tidak pernah ada ucapan itu, ibarat pintu tidak akan pernah dibuka buat Tuhan untuk masuk dalam diri kita. Yang menjadi aneh adalah waktu kita buka pintu hati untuk kesenangan-kesenangan dunia tanpa berbicara, dia pasti masuk. Hukumnya ada di mana? Hagai pasal yang ke-3 kalau tidak salah. Kenajisan itu menular, kekudusan itu tidak menular. Kekudusan itu keputusan dan upaya, tapi kenajisan itu bisa menular. Jadi selama ucapan tidak mengundang Yesus masuk, Yesus tidak akan pernah masuk. Pintu hati tidak akan pernah terbuka untuk Yesus masuk. Tapi yang aneh, tidak disuruh masuk pun, kalau hati kita kebuka untuk sesuatu yang datang dari zaman ini, dari dunia ini, dia otomatis akan masuk dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kata kerjanya pasif? Ya, karena sesungguhnya yang datang dari luar yang mempengaruhi kita. Nah, sekarang pertanyaannya hanya tinggal kita mau membuka hati untuk serupa dengan dunia, dengan zaman, atau kita membuka hati untuk kita supaya berubah bentuk. Bapak Ibu Saudara, jadi itu yang mengerjakan bukan kita. Perubahan
berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, ayat tadi mengatakan demikian. Itu bukan kita yang mengerjakannya, tetapi keputusan untuk membuka hati kepada siapa, itu adalah keputusan hati kita. Itu adalah kata kerja yang harus kita lakukan. Kita membuka pintu untuk Tuhan, maka berubahlah hidup kita. Tapi kalau kita membuka pintu hati untuk zaman, maka serupalah kita dengan zaman ini. Jadi sebenarnya ada dua hal. Dua hal ini tidak bisa begini Bapak Ibu Saudara. Kalau begitu tak tutup pintu hatiku untuk dua-duanya Pak Erik. Tidak bisa. Ini tidak, bahasa yang saya sampaikan ini tidaklah berarti sedemikian rupa seperti orang membuka pintu gitu ya. Maksud saya begitu. Kalau kita tidak mengerjakan berubah sesuai dengan kehendak Tuhan, itu artinya kita otomatis sedang membuka pintu hati untuk serupa dengan zaman. Kalau kita tidak sedang membuka pintu hati untuk berubah sesuai dengan kehendak Tuhan, itu otomatis itu artinya kita sedang membuka hati untuk serupa dengan zaman. Jadi tidak ada namanya zona di tengah-tengah. Kalau tidak hitam kata firman, ya itu berarti putih. Kalau nggak putih berarti kita hitam. Tidak ada abu-abu. Kalau kita panas, ya kita berarti nggak dingin. Kalau kita nggak dingin berarti kita panas. Sampai hanya di situ Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada yang namanya Kristen kok anteng-anteng saja, nggak ada. Hanya ada dua pilihan. Dia panas atau dingin. Itu kata firman. Makanya Alkitab menuliskan dalam kitab Wahyu, kalau suam-suam kuku anget dimuntahkan. Karena di hadapan Tuhan anget sama dengan dingin. Nggak ada hasilnya, nggak ada sesuatu yang bisa dikerjakannya. Nggak ada buah yang bisa didapatkan daripadanya. Jadi suam-suam kuku itu kalau kata Alkitab percuma. Makanya daripada nanti Bapak Ibu Saudara ada yang dimuntahkan, mari kita ambil posisi panas-panas sekalian. Menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Bukan mendrip-mendrip. Mendrip itu mati atau masih menyala? Masih menyala, tapi tidak terang. Tapi di mata Tuhan, Alkitab menulis dengan jelas. Nek tidak panas, itu berarti dingin. Kalau tidak dingin, berarti panas. Kalau suam-suam kuku, muntahkan. Kekristenan itu tidak ada pilihan tengah. Tidak ada. Pilihannya kalau nggak mau panas, ya udah dingin sekalian, selesai. Makanya kalau bahasanya Stephen Tong itu keras Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu jadi orang Kristen cuman suam-suam kuku, mendingan nggak usah jadi Kristen sekalian. Percuma. Itu bahasa Alkitab Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf kalau mungkin terlalu keras. Tapi itu bahasa Alkitab jelas sekali. Kalau kamu nggak dingin ya panas. Nek cuma suam-suam kuku itu akan dimuntahkan. Jadi kekristenan itu tidak bisa biasa-biasa saja. Harus luar biasa. Kasih tahu kanan kiri, harus luar biasa. Harus luar biasa. Nggak bisa anget. Nek anget itu dimuntahkan. Nah pilihannya tinggal. Kalau kita nggak lakukan yang berubah, berarti kita pengen serupa dengan dunia. Selesai. Aku masih belum bisa Pak. Nggak bisa. Keputusan itu harus sekarang. Keputusan itu harus sekarang, tidak bisa nunggu nanti. Bentuknya aktif membedakan itu. Artinya sekarang. Cuma sekarang itu membedakannya. Lah, keputusan untuk kemudian membuka pintu yang buat siapa, buat mana, itu terserah kita. Tetapi itulah yang terjadi. Kalau kita tidak mencoba untuk berubah, itu artinya kita sedang kepingin serupa. Ini berapa banyak orang diloki, wah kamu duniawi, pasti marah. Betul dah saudara? Tapi pada hakikatnya, dia tidak semangat, dia tidak gairah, dia suam-suam kuku. Kekristenannya anget, gak panas. Tapi kalau dikatakan dingin loh, marah pasti. Kok aneh? Karena firman Tuhan nggak ngomong begitu loh Bapak Ibu Saudara. Jangan salah. Saya bukan motivator yang kata-kata saya selalu menguatkan dan menghiburkan. Saya hanya menyampaikan sebuah kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mesti ngerti itu.
Nanti kaitannya dengan penuh Roh Kudus kita akan belajar. Nah, kemudian mengapa penting untuk berubah? Ya jelas kita kan pilihnya pasti berubah. Masa kita pengen serupa dengan dunia ini, gitu kan? Kita pasti pengen berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mengalami perubahan bentuk. Dari yang ulat berubah jadi kepompong saja, itu sudah perubahan bentuk. Apalagi yang Tuhan inginkan tidak berubah jadi kepompongnya. Dari ulat berubah nanti jadi ke kupu-kupu. Tapi fase itu pasti akan dialami. Ketika orang mau mencapai proses sampai kepada kupu-kupu, harus melewati fase kepompong. Berdiam diri, menghancurkan diri, kemudian bahasa orang sananya itu kayak smedi begitu ya. Mengosongkan diri, kemudian akan tampil keluar sebagai orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Ingat sekali lagi kata yang sebelumnya tadi, berubah itu bukan dari diri kita. Berubah itu hanya karena karya Tuhan dalam hidup kita. Nah, mengapa penting? Karena untuk bisa membedakan. Membedakan itu dalam bahasa aslinya memiliki terjemahan yang lain. Menguji atau membuktikan. Jadi tidak hanya sekedar membedakan, oh ini beda ini dari itu, tidak. Tetapi diuji juga. Mana kehendak Allah. Nah, jadi kalau orang berada dalam keadaan serupa dengan dunia, tidak bisa membedakan kehendak Allah. Tidak bisa. Orang yang bisa membedakan kehendak Allah ketika dia harus berubah. Ayatnya jelas sekali. Gitu kan? Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan, sehingga kamu dapat menguji, sehingga kamu dapat membuktikan kehendak Allah. Berubah dulu baru bisa. Jadi begini Bapak Ibu Saudara-saudaranya. Kalau orang tidak ngerti kehendak Tuhan, berarti hidupnya belum berubah. Kalau orang belum bisa memahami kehendak Tuhan, hidupnya berarti belum berubah. Maka sekali lagi bahwa kita butuh perubahan. Yang sama-sama sepakat butuh perubahan, katakan aku perlu berubah. Amin. Jadi tidak bisa. Kenapa harus berubah? Kenapa penting berubah? Kenapa penting mengalami metamorfosis? Ya, supaya dapat ngerti kehendak Tuhan. Halo, Bapak Ibu Saudara, perjalanan kekristenan kita itu tidak hanya sekedar hidup secara agamawi sebagai orang Kristen. Ngertinya kalau Kristen itu adalah ke gereja, terus selesai sampai di situ. Berulang kali kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, saya menyinggung bahwa namanya kekristenan itu ada tugas menginjil. Kekristenan itu ada tugas mensejahterakan kota. Kekristenan itu punya tugas untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kekristenan itu punya tanggung jawab untuk jadi contoh dan jadi berkat. Makanya kesatuan tubuh harus terjadi. Berarti salah satu yang harus dikerjakan oleh kekristenan adalah menjaga kesatuan. Alkitab menulis roh pemecah belah harus disingkirkan. Itu tugas kekristenan. Jadi kalau orang berpikir bahwa kekristenan itu cukup dengan hari Minggu, hari Sabat datang ke gereja dan selesai, maafkan. Mungkin orang tersebut sedang ada dalam zona suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Saya tidak berani menghakimi, ya pasti di situ. Tetapi kemungkinan besarnya ada di situ. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apapun. Bagi dia kekristenan cuma datang kebaktian dan selesai. Loh. Kejadian sampai Wahyu ini nggak bicara cuma soal datang ke gereja, dengerin khotbah 2 jam, pulang dan selesai kekristenan. Nggak. Kejadian sampai Wahyu segini banyak menurut saudara cuma berhenti sampai di sini saja. Kalau ada kekristenan yang berpikir seperti itu, maafkan. Mungkin dia adalah Kristen yang suam-suam kuku. Segini banyak loh saudara. Masa cuma disimpulkan hanya dengan duduk diam 2 jam dan pulang selesai. Itu pun cuma seminggu sekali. Renungkan baik-baik dengan hati yang mengasihi Tuhan. Tidak mungkinlah sejarah itu ditulis dari Kejadian sampai Wahyu hanya untuk sekedar Kristen itu datang ke gereja dan selesai sampai di situ. Ada banyak perintah ketetapan yang Tuhan sudah taruh dalam Alkitab.
yang harus dikerjakan. Katakan sama-sama, harus dikerjakan. Masa cuma berhenti sampai seminggu sekali duduk 2 jam dan selesai? Tidak bisa. Maka Bapak Ibu Saudara, maafkan saya kalau dalam pengembalaan saya Bapak Ibu Saudara terlalu sibuk untuk itu semua. Tak kerjakan ini, kerjakan itu, kerjakan ini, kerjakan itu. Karena perintah Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Hukumnya ada segini banyak. Masa cuma berhenti sampai ke gereja aja seminggu sekali dan selesai? Maafkan. Coba renungkan kalimat saya baik-baik. Kalau kesimpulan orang cuma berkata kekristenan itu selesai hanya di seminggu sekali duduk di gereja pada hari Sabat, menurut saudara di mana ayat yang lain dia terapkan dalam hidupnya? Saudara renungkan baik-baik. Di mana ayat yang lain? Kalau kesimpulannya cuma berhenti sampai di situ, berarti bahasa jeleknya, bukan bahasa jeleknya, bahasa saya mungkin terlalu kasar. Dia membuang ayat yang lain dalam Alkitab dan dia hanya pilih satu ayat yang berkata hari Minggu, hari Sabat datang beribadah dan selesai. Padahal banyak sekali yang harus dikerjakan Bapak Ibu Saudara. Perintahnya segini banyak. Hai anak-anak muda, dengar baik-baik. Hidupmu tidak hanya berhenti sampai di gereja saja. Karena ada banyak perintah Tuhan. Hai orang tua, posisi saudara juga tidak hanya sekedar sebagai orang yang sudah selesai tugasnya sekarang dilanjutkan oleh anak-anak muda. Semua masih berfungsi. Kalau saudara baca Alkitab sungguh-sungguh saudara akan temukan. Orang tua itu tugasnya ini, anak muda tugasnya ini, anak-anak tugasnya ini. Nanti kalau yang muda sudah jadi tua, ya sama tugasnya sebagai orang tua dikerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Yang dulu bayi berubah jadi anak-anak, ya kemudian tugas sebagai anak-anak dikerjakan. Dan seterusnya begitu. Sampai dipanggil Tuhan. Sampai nafas berhenti. Sampai tutup mata di bumi. Semua harus ada bagiannya dan harus dikerjakan. Jadi tidak ada bahasa nganggur, itu enggak ada. Kasih tahu kanan kiri, tidak ada nganggur buat kita. Kehendak Allah itu apa? Tadi, apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Kata baik itu dalam bahasa aslinya bicara kualitas. Bicara tentang moral atau karakter. Jadi kalau itu manusia disebut baik, itu bukan karena dia cantik penampilannya, tapi karakternya yang bagus. Ada istilah yang seringkali dipakai, inner beauty-nya. Gitu kan saudara ya. Kalau itu benda, sama-sama modelnya, gitu kan, sama-sama bentuknya, sama-sama buatannya, misalnya segala macamnya sama semuanya, kalau itu benda. Tetapi kalau yang itu baik, itu artinya dia tahan lama. Tapi kalau itu kalau itu baik menurut Agathos, itu berarti tahan lama. Awet. Benda itu awet dipakai. Tapi kalau dia kalos, itu cuma sebentar. Nah, hampir samalah dengan barang-barang yang ada di sekitar kita. Itu kalau buatan dari sana, bagus memang, tapi cuma bertahan sebentar. Gitu kan? Tapi kalau itu buatan dari sini, wah itu barang bisa tahan lama. Mobil, kendaraan sama. Yang buatan di situ bisa awet. Tapi kalau buatan situ enggak tahan lama. Nah, yang awet itulah yang disebut agathos. Kalau yang cuma sebentar itu yang disebut kalos. Maksudnya begini, dua kata dalam bahasa Yunani itu kalau dalam Alkitab diterjemahkannya dalam bahasa Indonesia cuma sebagai baik begitu saja. Tapi ternyata baik itu ada memiliki 2 kriteria. Jadi apakah yang kehendak Allah itu apa? Yang baik. Yang baik itu yang bagaimana? Yang berkualitas. Katakan sama-sama, berkualitas. Jadi kalau kita mau ngerti kehendak Allah yang baik, baiknya Allah itu standarnya kualitasnya yang baik. Kualitasnya yang baik. Nah, kata itu selalu diterapkan dalam hubungannya dengan karakter dan moral seseorang. Jadi apa itu kehendak Tuhan? Berarti memiliki karakter
yang terpuji di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Memiliki karakter yang terpuji di hadapan Tuhan. Bukan sekedar bisa melayani Tuhan, tapi tanpa karakter yang terbangun dengan baik. Apalagi tidak punya karakter yang baik, tidak melayani Tuhan lagi, itu kan saudara. Nah, itu sudah saya nggak bisa ngomong. Itu kalau mau disebut hangat-hangat kuku, wong ketoke wong ora pelayanan, ora apik sisan gitu kan saudara. Sudah karakternya tidak bagus, nggak pelayanan, jarang ibadah. Aduh, ini disebutnya suam-suam kuku atau malah dingin malahan. Nggak tahulah. Tapi itulah kehendak Tuhan. Yang baik adalah yang berkualitas. Jadi kalau saudara hari ini pelayanan sampai mati harus pelayanan, itu adalah baik menurut Tuhan. Amin. Kalau hari ini saudara dipercaya sesuatu oleh Tuhan, kerjakan itu sampai Tuhan berkata selesai. Kasih tahu kanan kiri, katakan kerjakan sampai Tuhan ngomong selesai. Jangan pamit. Ya walaupun memang dalam kondisi-kondisi tertentu kekuatan fisik kita akan mempengaruhi pelayanan yang bisa kita lakukan gitu kan saudara ya. Tetapi intinya adalah bahwa ayo lakukan itu semaksimal mungkin untuk Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan bilang selesai. Kalau selesainya sampai mati, ya sampai mati harus dikerjakan. Yang mengerti katakan amin. Lalu yang kata kedua adalah berkenan. Berkenan itu adalah sesuatu yang dapat atau mudah diterima. Nah, tadi kan berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan, menguji, membuktikan kehendak Allah. Kehendak Allah itu baik, kemudian berkenan. Jadi ini bicaranya kehendak Allah kan saudara ya. Kehendak Tuhan. Berarti standarnya siapa? Tuhan. Kalau itu sesuatu yang mudah diterima oleh siapa? Ya Tuhan. Diterima oleh Tuhan. Saya itu kadang-kadang kalau ngomong sama anak-anak itu merasa dianggap seperti orang berkhotbah. Karena kalau saya sedang ngobrol sama mereka, nasihatin mereka, selalu muncul ayat-ayat firman Tuhan. Mungkin iya. Saya tidak tahu, saya tidak pernah tanya apakah kalian bosan dengerin Papa ngomong gitu kan. Karena selalu ada ayat yang muncul di sana gitu kan saudara. Neng gereja ngrungokke ayat, ngomah ngrungokke ayat lagi gitu kan. Kok hidup ini seolah-olah penuh dengan ayat firman gitu kan. Tapi bagi saya karena standar hidup kita adalah, hukum hidup kita adalah ini, ya harus menggunakan patokan ini. Enggak bisa menggunakan patokan etika Kristen. Sekali lagi saya tegaskan, tidak bisa pakai patokan etika Kristen. Bagi saya begitu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di mana itu tertulis? Dalam Alkitab pasti ada. Ya, cari sendiri. Mazmur 119 ya, ayat 105. Nah, firman-Mu yang mengarahkan hidup kita itu firman. Katakan firman. Yang mengarahkan hidup kita bukan etika Kristen. Jadi Kejadian sampai Wahyu inilah tuntunan hidup kita. Yang sepakat katakan amin. Sepanjang inilah, setebal inilah tuntunan hidup kita. Jadi kemarin sudah saya singgung, mau beli baju apa saja harus tanya Tuhan. Bukan berarti juga sok rohani juga enggak. Cuma setidaknya kita itu biar dituntun Tuhan gitu loh saudara. Enggak salah memilih, enggak salah beli. Oh ternyata Tuhan belum kehendaki untuk aku beli baju sekarang. Karena keuangannya ternyata Tuhan mau kita nanti akan alihkan kepada yang lain misalnya begitu. Bisa jadi. Nah itu semuanya ada dalam tuntunan firman. Maka kalau hidupnya kok tidak sesuai firman, maksudnya nggak banyak Alkitab yang disampaikan, nggak banyak ayat yang dimengerti dalam menjalani kehidupan. Kenapa kok harus begini? Apa kata firman Tuhan? Kenapa nggak boleh begitu? Karena Alkitab nulisnya nggak boleh. Dan seterusnya. Bagaimana bisa mengerti kehendak Tuhan kalau pada akhirnya firman saja dia tidak suka, firman aja dia nggak senang saudaraku, indikasi dari Tuhan. Repot. Mana yang diterima oleh Tuhan?
Itu sepanjang Bapak Ibu Saudara. Sepanjang yang kita jalani dalam hidup ini harus sesuai. Karena itulah yang berkenan, yang bisa diterima oleh Tuhan, bukan diterima oleh manusia. Diterima oleh Tuhan. Orang tua galak. Tahu galak ya Bapak Ibu Saudara ya? Menurut saudara itu diterima Tuhan enggak? Itu harus direnungkan. Orang tua cerewet itu diterima enggak sama Tuhan? Harus direnungkan. Bagi saya itu cuma begini loh Bapak Ibu Saudara. Orang tua adalah teladan, katakan amin. Amin. Nek orang tuanya males, anaknya males enggak? Males. Mau dioyak-oyak ngantek muntuk. Tahu ya Saudara? Yang orang luar Jawa tahu muntuk itu apa? Mulut sampai berbusa ngasih tahu. Dasarnya orang tua yang jadi teladan ini males, ya tetap males. Mau dikapak-kapakin enggak bisa. Dimulai dari siapa berarti? Orang tua. Mau ngomong apa Saudara? Nah kadang cuma merasa orang tua itu lebih berkuasa. Jadi lebih suka ngancam sama anak-anaknya. Padahal kalau dia suka ngancam, berarti dia sedang ngasih teladan apa? Suka ngancam. Kemudian pada akhirnya anaknya ketika sudah mulai besar, dia merasa sudah bisa sendiri, dia mulai ngancam orang tuanya gantian. Marah enggak orang tua biasanya? Marah, padahal lupa. Waktu dia didik anaknya di masa yang lalu, tukang ngancam tuh orang tua. Awas lo, kalau nggak pulang jam segini tak kunci gerbangnya, tak kunci pintunya, tidur di luar. Saudara bisa merenungkan enggak itu? Nah, berarti di setiap langkah-langkah sederhana apapun, coba renungkan. Apakah itu sesuatu yang diterima oleh Tuhan? Supaya berkenan. Itu loh saudara, bahasanya gitu. Kadang saya enggak tahu, saya enggak ngerti juga. Sepanjang hidup dia dengar firman itu, dikemanain firman itu. Kok seolah-olah saya bahasanya itu, seolah-olah nggak ada yang diterapkan dalam kehidupannya. Pokoknya menurut dia baik, menurut dia bukan sesuatu yang diterima Tuhan loh. Menurut dia baik dia terapkan. Padahal itu mungkin sesuatu yang salah. Berkenan adalah sesuatu yang bisa diterima Tuhan. Itu berkenan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sempurna. Dalam bahasa aslinya memiliki arti lengkap, matang, dewasa. Kedewasaan seseorang itu ternyata artinya dia sedang menuju kesempurnaan. Memang tetap proses, saya tetap menyadari itu. Tapi kalau sudah puluhan tahun prosesnya kok enggak segera matang, bahkan secara usia sudah hampir uzur, tetapi kedewasaannya belum matang, belum dewasa, belum mencapai, seolah-olah bagi saya bahasanya kepada sempurnanya masih terlalu jauh. Padahal umurnya tinggal sedikit. Dia jadi pribadi yang belum dewasa, bisa enggak sampai kesempurnaan. Padahal kehendak Allah itu baik, berkenan, dan sempurna. Berarti pada sampai titik nanti Tuhan datang, hidupnya sudah harus mencapai tingkat kedewasaan yang matang, yang lengkap. Jadi kemarin sudah saya singgung, Galatia itu menulisnya buah roh, bukan buah-buah roh. Saya tidak tahu dari mana para pengkhotbah bisa memakai kata itu. Hanya karena di dalam buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan seterusnya. Hanya mungkin gara-gara melihat ada banyak item begitu, kira-kira kemudian orang menyimpulkan buah-buah roh. Nah sekarang saya sampai di masuk ini. Sempurna artinya 9 isi satu buah roh itu harus dikerjakan. Satu saja tidak dikerjakan dari 9 isi satu buah roh itu, maka itu artinya tidak mencapai kesempurnaan. Bisa enggak? Kalau pakai daging enggak bisa. Tapi kalau pakai kekuatan Tuhan pasti
bisa. Katakan sama-sama, pasti bisa. Kalau pakai kekuatan Tuhan pasti bisa. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Amin. Kan tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan, apapun yang kita harus kerjakan pasti bisa kita kerjakan, karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan, asalkan melibatkan Tuhan. Maka kata sempurna itu artinya lengkap. Buah roh isinya 9, satu buah isinya 9, dikerjakan 8, belum bisa. Belum bisa dikatakan sempurna. Kok sedemikian kejam seperti zaman perjanjian lama? Bukan. Tapi Tuhan itu kekudusannya tidak bisa dipermainkan, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan punya nilai 10, kita baru bisa mencapai nilai 9. Terus kemudian Tuhan berkata, ya oke lah, kalau kamu memang berat, kamu mencapai ukuran 9, ya sudah, tak terima. Enggak bisa begitu. Itu artinya kekudusan Tuhan, kesempurnaan Tuhan jadi luntur gara-gara keputusan itu. Anugerah itu bekerja memampukan seseorang yang baru bisa 9 mencapai 10. Itu anugerah dalam pemahaman saya. Karena kekudusannya nggak mungkin tercemari. Kalau Tuhan menurunkan standar kualitasnya dia, itu artinya kekudusannya tercemari. Karena sempurna, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi nggak mungkin tidak, standar kesempurnaan itu diturunkan hanya demi supaya dia bisa mengakomodir semua manusia. Berarti tidak lagi sempurna dong, karena standarnya sudah diturunkan. Maka anugerah bekerja, standarnya tetap, manusia ditolong supaya mencapai standar Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan turun ke bumi. Sebab tanpa Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus turun ke bumi, manusia akan selamanya tidak mencapai sempurna itu. Kata Paulus, justru bahasanya memang begitu ya, Paulus berkata, justru dengan adanya hukum Taurat, orang jadi mengenal dosa, bukan jadi orang berdosa loh ya. Jangan salah memahami. Orang jadi mengenal berdosa, itu wajar Bapak Ibu Saudara. Ada aturan, harus pakai helm. Jadi kalau nggak pakai helm jadi melanggar. Coba nggak ada aturan, nggak harus pakai helm, nggak ada pelanggaran kan? Betul nggak saudara? Ya sama, adanya aturan-aturan hukum Taurat nggak bisa melakukan, jadi melanggar. Jadi ngerti dosa akhirnya, tetapi bukan membuat orang berdosa loh ya. Itu beda pemahaman. Nah ada orang yang kadang-kadang salah menyampaikan hukum Taurat membuat orang jadi berdosa. Hukum Taurat itu hukum Tuhan. Kok bisa-bisanya membuat orang jadi berdosa? Bukan, salah. Jangan salah memahami. Jadi mengerti akan dosa. Jadi mengenal akan dosa, bukan membuat berdosa. Aturan pakai helm bukan membuat orang jadi melanggar peraturan. Tapi karena ada aturan pakai helm, nggak pakai jadi melanggar. Hukumnya ada, karena nggak bisa melakukan hukum jadi salah, jadi berdosa. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi hati-hati kalau dengar informasi teologi yang bersebaran di dunia maya. Kadang-kadang mungkin maksudnya benar, ning mengkalimatkannya yang kadang-kadang agak keliru. Jadi pemahamannya jadi keliru juga. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, sempurna. Anugerah itu bekerja, makanya dia harus turun karena manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Makanya bahasa teologinya kenapa Yesus turun? Dia menanggung semua hukum Tauratnya itu di dalam dia, menggenapi semua hukum Tauratnya di dalam Yesus. Gitu loh saudara. Sehingga orang yang kemudian ada di dalam Yesus tidak perlu lagi melaksanakan hukum Taurat secara seperti perjanjian lama. Gitu loh saudara, karena sudah digenapkan dalam Yesus. Ibarat kata begitu. Jadi orang tinggal terima Yesus, melakukan apa yang Yesus katakan, itu sama dengan melakukan hukum Taurat. Kira-kira begitu bahasanya. Mungkin agak tidak tepat, tetapi supaya saudara bisa membayangkan saja. Maka perlu ada Yesus yang turun ke dalam dunia,
Supaya apa yang susah dilakukan di masa perjanjian lama dalam hukum Taurat itu menjadi lebih mudah dalam kehadiran Yesus. Yang mengerti katakan haleluya. Yang tambah pusing katakan Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sempurna. Jadi kalau nggak lengkap, nggak mateng, itu nggak sempurna. Kalau bahasanya tukang roti, bantat gitu ya kira-kira, nggak mateng, nggak bisa maksimal berkembangnya, itu nggak sempurna, saudara. Padahal kita perlu berubah supaya mengerti, menguji kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Sempurna. Jadi harus diteliti Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah memang, tetapi ya kita harus belajar sama-sama. Nah, pada akhirnya begini Bapak Ibu Saudara. Untuk mengerti kehendak Allah, itu butuh yang namanya berubah, metamorfosis. Ulat jadi kupu-kupu. Jangan berhenti jadi kepompong. Tidak. Ulat jadi kupu-kupu. Metamorfosis. Berubahnya begitu. Untuk ngerti kehendak Tuhan, perlu butuh yang namanya berubah. Katakan sama-sama berubah. Untuk berubah, tadi sudah saya singgung di depan, itu kata kerja yang pasif. Yang kita membuka hati itu kata kerjanya, tetapi yang bisa merubah kita itu sesuatu yang datang dari luar. Bukan yang datang dari dalam. Yang datang dari luar itulah yang merubah kita. Menurut saudara siapa yang bisa merubah itu semua? Kalau bukan pribadi Tuhan sendiri, katakan amin. Di dalam kuasa Roh Kudus. Maka itulah pentingnya kenapa kita penuh Roh Kudus. Karena yang bisa merubah agar kita pada akhirnya bisa mengerti kehendak Tuhan. Apa itu yang baik, yang berkenan, yang sempurna, itu hanya karena kita berubah. Kenapa penting untuk mengerti kehendak Allah? Bapak Ibu Saudara perhatikan. Kemarin sudah saya singgung sih sebenarnya. Perjalanan hidup ke depan ini tidak semakin mudah. Perlu benar-benar ngerti mana yang kehendak Tuhan. Yang baik-baiknya itu seperti kehendak Tuhan. Yang berkenan-berkenannya itu seperti kehendak Tuhan. Yang sempurnanya seperti yang Tuhan kehendaki. Butuh itu semua. Tetapi tidak bisa dengan hikmat manusia. Butuh berubah untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Makanya butuh yang namanya penuh Roh Kudus. Butuh pribadi yang namanya Roh Kudus. Supaya membuat kita berubah. Mengalami perubahan wujud dan bentuk. Ulat berubah jadi kupu-kupu. Harus mengalami perubahan itu Bapak Ibu Saudara. Dalam pikiran, berubahlah oleh pembaharuan budi kan. Pikirannya, mindsetnya, pengertiannya, cara menganalisa masalahnya harus berubah. Harus berubah. Katakan sama-sama harus berubah. Itu yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu Saudara. Maka penting, perlu, sangat-sangat penting, sangat-sangat perlu Roh Kudus. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Penting dan sangat-sangat perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Karena itu yang merubah kita. Tidak ada yang lain yang bisa merubah kita selain daripada Roh Kudus saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kesempatan kita melaksanakan perjamuan kudus, mari kita akan serahkan hidup kita. Dalam konteks ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah. Itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan di dalam kuasa Roh Kudusnya. Maka biarlah setiap kita yang benar-benar menyadari Tuhan, aku perlu Engkau untuk merubah cara berpikirku, cara pandangku, cara aku mengolah setiap data-data dalam hidupku, masalah-masalah yang ada dalam hidupku. Aku perlu Engkau Tuhan supaya aku lebih berkenan, aku jadi lebih baik seperti yang Tuhan harapkan, secara kualitasnya baik. Aku jadi lebih sempurna, semakin disempurnakan. Sampai mencapai akhir nanti aku jadi benar-benar telah sempurna di hadapan Tuhan. Olehnya persiapkan hati dan kehidupan kita sore hari ini untuk kita sama-sama terima perjamuan kudus. Sambil kita terus membuka hati buat Tuhan, agar Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sambil kita mempersiapkan diri untuk kita terima perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara,
hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dunia ini, zaman ini tadi sudah kita singgung, ingin membuat kita menjadi sama seperti mereka. Itu keinginan dunia, jelas. Karena kita telah jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa. Maka dosa, kekuatan dosa punya jalan atau punya celah untuk bisa membawa kita kepada dunia mereka. Tetapi kasih Kristus yang besar semestinya membuat kita menjadi sadar sedemikian rupa Tuhan mengasihi kita, sehingga Dia mau turun ke dalam dunia, merubah dirinya dari yang maha tinggi, Allah yang hidup, Bapa yang kekal, Raja segala bangsa, Raja di atas segala raja, mau merubah dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, bahkan hamba yang mau taat, mati, bahkan mati di kayu salib. Semua itu supaya kita memiliki perubahan dalam budi kita, dalam pemikiran kita, sehingga kita menjadi mengerti kehendak Allah itu seperti apa. Artinya Bapak Ibu Saudara, dunia memang berusaha, tetapi ingatlah, Tuhan telah begitu rupa menyayangi saudara dan saya. Tuhanlah yang datang ke dunia ini, Tuhanlah yang turun ke dalam dunia ini untuk mencari saudara dan saya, agar kita memiliki perubahan hidup menjadi seperti yang Dia kehendaki. Lihatlah dan ingatlah kasih-Nya yang begitu rupa atas hidup kita. Ingatlah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan telah mengorbankan dirinya buat kita semua. Olehnya jangan sia-siakan pengorbanan itu. Jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia, melainkan berubah oleh pembaharuan budi, supaya kita bisa mengerti kehendak Allah. Dan semua hanya bisa terjadi jika kita mengalami penuh Roh Kudus, karena perubahan itu datang dari luar, bukan datang dari diri kita. Butuh kekuatan Tuhan, butuh kuasa urapan Tuhan, butuh kehadiran pribadi Tuhan dalam setiap hidup kita, sehingga kita benar-benar mengalami perubahan itu. Olehnya kesempatan itu, saudara, mari sama-sama membuka hati buat Tuhan, sama-sama meminta supaya Tuhan lebih lagi menguasai kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Katakan, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia saya persilakan